Dan para duat, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah pewaris para nabi, warathatul anbiya. Mereka pewaris para nabi, oleh karenanya mereka berusaha juga memperoleh tawadhu sebagai bekal bagi mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. هذا الحديث سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى. والقراريط جمع قيراط، وهو قدر من المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الأغنام على قراريط لأهل مكة، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، فإن رعي الغنم فيه تعلم للتواضع ونبذ للكبر، والأغنام فيها السكينة. ومن رعى الغنم فإن في رعي الغنم تعلم للتواضع. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رعوا الأغنام، ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم. فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه رعوا الأغنام، والدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء. الدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء. ولا شك أن في حصول رعي الغنم من العبد معونة له على السكينة والتواضع ونحو ذلك من المعاني التي يحتاجها فيما بعد في دعوته. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali dia menggembalakan kambing. Maka para sahabat bertanya, Anda juga demikian wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Naam, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Benar, saya juga dulu menggembalakan kambing, yaitu mendapat upah dari penduduk Mekah. Jadi kambing-kambing yang digembalakan oleh Nabi adalah kambing-kambingnya penduduk Mekah. Nabi SAW menggembalakan kambing-kambing tersebut, kemudian Nabi SAW mendapatkan upah dari pemilik kambing-kambing tersebut yang mereka adalah penduduk kota Mekah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini telah lalu penjelasannya, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembalakan kambing, kambing-kambing milik penduduk Mekah. Dan ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menggembalakan kambing ini memberikan sikap rendah diri, sikap ketenangan, justru seorang tatkala mengembalakan kambing, dia belajar tentang ilmu tawadhu, dan dia bisa menghilangkan keangkuhan dari dirinya. Karena pada kambing tersebut ada ketenangan, kambing-kambing tersebut ada ketenangan, dan ini memberi pengaruh bagi orang yang menggembalakan kambing. Oleh karenanya seluruh nabi mereka menggembalakan kambing-kambing. Dan para duat, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah pewaris para nabi, warathatul anbiya. Mereka pewaris para nabi, oleh karenanya mereka berusaha juga memperoleh tawadhu sebagai bekal bagi mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi mereka menggembalakan kambing, dan kemudian ternyata ilmu yang tawadhu yang mereka dapatkan dari menggembalakan kambing tersebut mereka manfaatkan tatkala mereka berdakwah di jalan Allah di kemudian hari.